Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala Dunia U17 antara Indonesia versus Panama yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Padahal saya kira Indonesia akan menang di pertandingan lawan Panama ini karena ya memang di atas kertas Panama tidak sekuat seperti Ekuador atau Maroko. Tapi dengan hasil akhir ini, Indonesia untuk sementara berada di peringkat nomor 3 di grup A, dan di klasmen sementara tim peringkat ketiga terbaik Indonesia berada di peringkat nomor 2. Artinya teman-teman, Indonesia masih punya peluang untuk bisa lolos dari fase grup asalkan nanti di pertandingan terakhir lawan Maroko, Indonesia harus bisa mendapatkan poin kalau bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin. Namun juga harus menunggu nanti hasil akhir dari pertandingan tim-tim lainnya di grup lainnya. Dan menurut hemat saya teman-teman, kesulitan bagi para pemain Indonesia dalam 2 pertandingan mereka di Piala Dunia U17 ini adalah untuk bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan. Maka itu dalam 2 pertandingan ini, Ekuador dan juga Panama punya persentase ball possession yang cukup tinggi. Dan tampak jelas para pemain Indonesia kewalahan ketika para pemain dari Panama itu melakukan pergerakan progresif ke ruang pertahanan mereka. Jadi yang paling penting teman-teman bagi para pemain dari timnas Indonesia, mereka harus bermain dengan level ketenangan yang tinggi. Saya melihat para pemain dari Indonesia itu ketika menyerang ya oke juga sih, ya semangatnya luar biasa. Bahkan di pertandingan ini kan Indonesia bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya ya dibandingkan tim lawan Panama dan juga dibandingkan pertandingan pertama lawan Ekuador. Kalau di pertandingan pertama lawan Ekuador, Indonesia hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Tapi di pertandingan ini Indonesia bisa menciptakan total 4 peluang yang berbahaya. 2 dari Arkan Kaka, 1 dari Iqbal, dan 1 lagi dari Hanif Ramadan. Ya, semuanya di babak kedua. Artinya apa? Artinya staying power dari para pemain timnas Indonesia lebih baik di pertandingan kedua ini. Mereka tidak kelelahan sampai pertandingan berakhir. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan karena ini terkait dengan taktik. Tapi sebaliknya Panama menciptakan belasan peluang, namun hanya 1 yang berbahaya. Dan mereka bisa mencetak gol memanfaatkan kesalahan kalau nggak salah dari Iqbal. Nah inilah yang seharusnya diwaspadai oleh para pemain Indonesia ketika mereka sulit untuk keluar dari pressing para pemain tim lawan. Seharusnya jangan melakukan kesalahan, jangan juga gugup. Ini tampaknya faktor ketenangan nih. Jadi tampak mereka gerasak gerusuk gitu ketika mau keluar dari pertahanan sendiri. Kalau khawatir membuat kesalahan, ya lebih baik bola itu dipassing jauh. Jangan memainkan bola di area pertahanan sendiri. Kalau khawatir ya melakukan kesalahan, ya atau takut lah gitu. Jadi bola itu cepat dialirkan melewati lini pertahanan. Jadi cepat karena ini para pemain Panama ini kan melakukan high pressing sama seperti para pemain Ekuador. Jadi ya karena ada rasa khawatir sepertinya, nah maka itu banyak kesalahan yang terjadi. Bahkan Welber Jardine juga melakukan 1 kali kesalahan walaupun secara overall dia bermain baik. Dan sebetulnya Indonesia saya melihat dalam menyerang sih bagus ya. Saya melihat kerjasamanya gak buruk sih di pertandingan ini. Tapi dalam bertahan, aduh, ngeri-ngeri sedap jantungan kalau ngelihat para pemain Panama tuh menyerang. Waduh, enak banget mereka bisa melakukan pergerakan individu menusuk sampai ke dalam ruang pertahanan Indonesia. Cuman ya salah mereka saja sih, banyak peluang yang melenceng. Padahal mereka tuh dalam menyerang tuh bisa membuka pertahanan dari Indonesia. Nah lagi-lagi saya tidak melihat ada pemain di tengah yang bisa filter. Seharusnya kan pemain di tengah ini filter, jangan ikut turun sampai ke dalam gitu. Kalau ikut turun sampai ke dalam, tentu tim lawan punya ruang dan waktu untuk merancang serangan. Jadi harus yang namanya counter press. Di babak pertama tuh ya, ini saya jelaskan taktik ya. Kenapa Indonesia nih staying powernya bagus? Karena di babak pertama nih Indonesia memilih bertahan. Dan itu gak salah juga. Cuman ketika bertahan, jangan melakukan kesalahan. Iya kan? Kalau melakukan kesalahan, tentu itu yang akan dimanfaatkan oleh para pemain Panama. Maka itu berkali-kali para pemain Indonesia itu melakukan kesalahan ketika mau coba keluar dari pressure. Ketika mereka salah melakukan passing. Karena mau main dulu di area sendiri. Nah memang sih kita nggak mau para pemain Indonesia itu kan mainnya long ball, enggak. Tapi kasih direct pass. Jadi direct pass itu melewati ruang pertahanan. Jadi cepat nih bola dari pertahanan ini dialirkan. Bukan langsung ke depan, ke sayap. Atau ke tengah, jangan dimainin dulu di belakang. Atau jangan pemain dari tengah itu turun sampai terlalu ke belakang. Mau coba mainin bola di belakang, wah pasti di press oleh para pemain tim lawan karena tampak para pemain Indonesia tidak tenang.
Di match pertama juga sebetulnya para pemain Indonesia banyak melakukan kesalahan. Ya, tapi sama nih seperti Panama, Ekuador juga banyak miss chances. Nah, di match kedua ini yang saya kaget, kok ketika mau mengalirkan bola saja sulit mencari rekan yang lain, padahal ada pemain yang free. Jadi ini tampak konsentrasi dari para pemain Indonesia di first half ini terganggu karena Panama ini keluar langsung ngepres. Jadi Panama ini kan juga membutuhkan kemenangan ya. Jadi mereka paham, press dulu nih para pemain tuan rumah yang juga kita tahu membutuhkan kemenangan. Nah, tapi saya melihat para pemain Indonesia ketika mereka sudah masuk ke ruang pertahanan dari Panama cukup berbahaya juga, walaupun di babak pertama tidak ada final pass yang akurat. Nah, ini juga menjadi persoalan. Ketika final pass-nya itu gak akurat, bagaimana caranya bisa menciptakan peluang. Dan Panama saya melihat bermain agak keras di pertandingan ini. Ya, mereka banyak juga melakukan foul. Yang mereka tahu bahwa para pemain Indonesia punya speed. Maka itu ketika para pemain Indonesia itu bisa melewati lini tengah, nah mereka juga sebenarnya tampak berbahaya. Tapi ya, seperti yang tadi saya katakan, first half sulitnya memberikan umpan kunci terakhir yang bagus atau yang akurat. Memasuki babak kedua, sebelum babak kedua kan udah gol duluan ya Panama ya. Nah, ini dia kesalahan kan. Buat apa mainin bola di ruang pertahanan sendiri? Lempar aja udah bola jauh ketika memang berada dekat gawang. Atau ya kasih direct pass, cari pemain yang free yang sudah berada di luar area pertahanan. Tapi karena memang passingnya salah, diambil oleh Castillo liak-liuk, tidak ada pemain dari Indonesia tampaknya khawatir melakukan pelanggaran. Tidak ada yang melakukan challenge, tidak ada yang melakukan pressing, mundur semua. Akhirnya Castillo bisa mencetak gol. Tapi saya tetap yakin bahwa Indonesia gak akan kalah. Justru kan sebelum pertandingan ini saya jelaskan kepada teman-teman, saya yakin Indonesia akan menang. Tapi ya tampaknya Indonesia harus kemasukan gol dulu untuk bermain menyerang. Karena di babak kedua, Indonesia bermain all out. Jadi seandainya Panama itu tidak mencetak gol, saya juga gak yakin Indonesia akan bermain all out. Karena Indonesia bermain ekstra hati-hati di babak pertama, yang justru memicu para pemainnya melakukan kesalahan. Ngeri sekali loh, saya melihat passing-passingnya pada salah. Para pemain Panama enak banget tuh dapat bola, tapi mereka aja yang salah, gak bisa melakukan finishing. Nah, di babak kedua ketika memang Indonesia sudah tertinggal, nothing to lose, harus keluar menyerang, baru saya melihat passingnya lebih lumayan walaupun masih ada kesalahan. Tapi mainnya tuh lebih direct, dapat bola cepat berikan ke tengah, dapat di tengah cepat berikan ke depan. Maka itu lebih banyak peluang dari Indonesia. Itu di babak kedua ada 4 loh. Saya kira tuh Hanif sudah mencetak gol. Aduh, sayang banget. Tapi proses gol dari Arkan Kakak ini kan bagus ya. Memang ini Arkan Kakak ini adalah pemain yang punya potensi menjadi pemain besar ya. Dan memang dia pintar juga mencari ruang. Dia striker predator ya. Kalau dia sudah dapat bola di dalam kotak penalti, kemungkinan besar dia bisa mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol ya. Bahkan di pertandingan ini dia bisa mendapatkan 2 peluang. Itu bolanya cakep banget dari Welber Jardim ya. Dia angkat itu bola, Arkan Kakak bisa sundul. 1-1, saya masih feeling Indonesia bisa menang. Karena ini momentum sudah di Indonesia. Walaupun resikonya besar, karena Panama setiap kali counter. Nah, itu yang saya katakan tadi. Gak ada pemain di tengah yang bisa filter. Gak ada pemain di tengah yang bisa pressing. Jadi langsung mereka berhadapan dengan pertahanan Indonesia. Tapi ya banyak kesulitan juga bagi para pemain Panama untuk bisa cari angle shooting. Jadi memang saya melihat para pemain Indonesia ketika bertahan tampaknya gugup sehingga mereka berkumpul. Udah ramein aja nih pertahanan. Tapi koordinasinya gak rapi. Nah, ini sangat bahaya. Ini gak beda jauh seperti lawan Ekuador. Tapi bedanya di pertandingan ini secara penyerangan lebih rapi. Karena bisa menciptakan lebih banyak peluang. Dan ada lagi peluang kan dari Arkan Kakak tuh bagus sekali tuh passingnya dari Nabil. Dan Amar Berkis juga tidak banyak kelihatan ya. Mungkin ini karena first match dia ya. Dia masuk juga di babak kedua. Welber Jardim setelah melakukan kesalahan di babak pertama bermainnya lebih rapi. Dan saya melihat ketika dia masuk ke tengah, dia pemain yang skillful dan dia bisa membuka pertahanan dari Panama. Jadi teman-teman, kalau saya melihat dari segi kemampuan, para pemain kita punya kemampuan yang baik ya. Dan strateginya kali ini saya melihat ya tidak salah juga bermain bertahan. Cuman sayang para pemain tampak gugup ketika bermain bertahan karena sulit banget mengeluarkan bola dari area pertahanan. Dan para pemain Indonesia ketika sudah tertinggal kita melihat bisa fight back ya, bisa memberikan perlawanan dan tampaknya memang mereka perlu kemasukan gol dulu agar bermain terbuka. Dan di babak kedua staying power mereka juga oke, tapi sangat disayangkan Indonesia tidak bisa meraih kemenangan. Dan tampak jelas dari segi skill atau juga teknik permainan para pemain Indonesia kalah dari para pemain tim lawan di 2 pertandingan awal ini. Artinya para pemain kita juga harus improve dari segi skill mereka. Yang pertama adalah untuk bisa memberikan final pass yang benar ya. Jadi passing-passingnya benar ketika mereka sudah memasuki pertahanan dari tim lawan. Dan yang kedua, kalau mau main low block ya atau mid block,
ya kalau mau main di area sendiri dulu sebelum mengeluarkan bola dari area sendiri, nah jangan sampai melakukan salah passing, fatal itu akibatnya. Jadi ya saya melihat plus poinnya dari Indonesia di pertandingan ini adalah staying power mereka bagus, mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang, mereka tidak down ketika kemasukan gol. Tapi negatif poinnya seperti biasa, banyak salah passing, ketika bertahan tampak nggak rapi koordinasinya, dan saya melihat mereka hanya berkumpul ya untuk bisa menyulitkan para pemain Panama menciptakan peluang. Tapi secara pressing lagi-lagi di tengah saya tidak melihat ada pressing yang bisa dilakukan oleh pemain Indonesia. Maka itu juga Coach Bima Sakti perlu melakukan serangkaian pergantian pemain di babak kedua. Tapi tetap saja kita melihat di tengah tampak ada ruang yang sangat terbuka bagi para pemain Panama yang coba mereka eksploitasi. Jadi ini masalahnya masih sama seperti di first match lawan Ekuador, lini tengah tidak kuat. Jadi lini tengah yang pertama tidak kuat pressing, yang kedua tidak kreatif, sehingga banyak serangan dari sektor sayap, gak masalah ya, tapi ketika sudah masuk dari sayap, crossingnya itu harus akurat. Kalau crossingnya gak bisa akurat, ya main aja umpan-umpan pendek atau terobosan, karena tadi pakai umpan terobosan saya melihat lebih efektif timnas Indonesia. Jadi teman-teman, kita tunggu pertandingan terakhir lawan Maroko yang tentunya lebih berat daripada lawan Panama. Tapi seperti yang saya selalu katakan, bahwa berat itu bukan mustahil. Ya, kejutan itu biasa terjadi teman-teman di pertandingan sepak bola, dan tidak yang mustahil. Di sepak bola, segalanya bergantung kepada para pemain Indonesia agar mereka bermain tenang. Ya, tenang saja, jangan terbebani, jangan under pressure. Ya, kita sebagai pemain ke-12 mendukung mereka, dan kita harapkan mereka bisa bermain dengan baik. Yang penting, ya improve itu passing. Dan yang kedua, dapat bola, ya dapat peluang, finishingnya harus lebih baik lagi. Jadi dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua, kita melihat perubahannya adalah staying power yang lebih baik, jumlah peluang lebih banyak, cuma sayang lini pertahanan masih kocar-kacir. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.